Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini dalam acara secercah mutiara ba'da tarawih di dalam bulan Ramadan, tahun ini kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa, atau melaksanakan hal-hal yang dimakruhkan di dalam bulan puasa. Di sini maksudnya apa? Maksudnya dimakruhkan itu kalau ditinggalkan itu mendapat pahala, kalau dilaksanakan itu tidak mendapat dosa. Itu yang makruh, takrif dari definisi makruh. Tapi kalau melihat dari teksnya nanti ada yang berdosa. Misalnya nanti akan saya jelaskan. Misalnya bergunjing atau ghibah, ngerasani temannya, itu tidak boleh. Itu hukumnya haram, tidak boleh. Tapi di dalam bulan puasa itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh karena apa? Dapat membatalkan atau menghapus pahala dari puasa itu sendiri. Menggunjing teman, misalnya ada temannya atau tetangganya dirasani, oh si A ini kebiasaannya misalnya nongkrong di tengah jalan kalau sore-sore bulan puasa sambil lalu mengganggu cewek yang lewat, itu dirasani, itu tidak boleh hukumnya. Kalau waibahnya sendiri, menggunjingnya haram, tapi dilaksanakan menggunjing di bulan Ramadan, selain itu haram, juga makruh dilaksanakan di bulan Ramadan. Kenapa? Dapat menghapus pahala puasa bulan Ramadan. Jadi usahakan di bulan Ramadan ini jangan sampai menggunjing teman-temannya atau tetangganya, lebih-lebih pada sanak keluarga. Kenapa? Karena dapat membatalkan pahalanya puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, melakukan bekam. Bekam ini juga makruh. Karena apa? Karena ini juga mempengaruhi kepada kestabilan tubuh. Ini juga dimakruhkan. Ya itu kalau misalnya tubuhnya tetap tegar, itu tidak dimakruhkan, tidak makruh gitu. Tapi pahalanya tetap ada, tidak merusak pahala, tapi hukumnya makruh. Kenapa? Mengurangi kestabilan tubuh. Kalau dibekam itu kan darahnya diambil, itu darah kotornya. Yang kedua, menyikat gigi. Menyikat gigi di dalam bulan puasa itu hukumnya makruh. Takut sampai
ada air atau odol yang tertelan. Ya. Kalau siwak itu dimakruhkan kalau setelah tergelincirnya matahari. Kalau setelah tergelincirnya matahari itu hukumnya makruh. Kalau sikat gigi karena itu ada odolnya itu dimakruhkan karena aromanya takut ada yang masuk. Kalau sampai ada barang yang masuk di odolnya kena telan itu bukan makruh lagi tapi batal. Maka untuk menghindari hal yang dapat membatalkan itu dihukumi makruh. Jadi kalau sikat gigi setelah keluarnya fajar itu hukumnya makruh. Nah, jadi usahakan waktu imsak sudah sikat gigi, ya, sudah dibersihin giginya, ya sudah bersih, berkumur dan lain sebagainya itu sebelum keluarnya fajar shadiq atau sebelum imsak. Yang nomor 4 makruhkan dalam nomor 1 tidur terlalu lama, tidur kelamaan, ya, walaupun di dalam puasa itu naum shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu termasuk ibadah. Tapi kalau terlalu lama, kelamaan tidur terus itu mengganggu kesehatan badan. Makanya dimakruhkan. Lebih-lebih tidur setelah melaksanakan ibadah sahur atau tidur setelah melaksanakan ibadah setelah makan berbuka puasa itu sangat dimakruhkan. Kenapa? Karena nanti akan mengganggu pencernaan. Kalau orang yang sudah makan itu dianjurkan, terutama penelitian dokter itu dianjurkan harus bergerak. Tubuhnya itu bergerak kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Artinya bergerak biar pencernaan itu lancar. Kalau pencernaan itu tidak lancar nanti akan mengendap penyakit. Makanya orang yang di bulan Ramadan, orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa itu dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan tarawih setelah sholat isya. Artinya sekitar 1 jam dari berbuka puasa. Karena dalam waktu itu proses pencernaan itu sedang berproses, jadi tidak menghilap. Jadi tidur terlalu lama ini hukumnya makruh. Dan juga waktu bulan puasa jangan hanya berdasarkan tidur juga ibadah. Ya, tidur juga ibadah daripada melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarang oleh agama, atau daripada menggunjing orang, merasanya orang lebih baik tidur. Tapi kalau pas tidur terus itu ya juga namanya tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya 1 bulan sekali dalam setahun. Masa kita punya kesempatan kita hanya santai-santai tidur aja ya, tidak akan tidak tergiur dengan pahala-pahala bonus yang diberikan oleh Allah. Karena bonus yang diberikan oleh Allah dalam bulan Ramadan itu sangat banyak ya. Kalau ibadah fardhu sampai dilipatkan 70 kali lipat. Kalau ibadah sunat sampai 700 sampai 1000. Kalau malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Masa itu tidak dimanfaatkan? Bonus yang diberikan oleh Allah kita tidak mau mengambilnya. Kan eman-eman. Jadi di salah satu itu kita usahakan untuk ya tidur bagus, tapi jangan terlalu lama juga. Kalau tidak tidur sama sekali takut kesehatannya terganggu. Yang keenam, dimakruhkan berciuman dengan antara suami istri misalnya. Berciuman yang sampai menimbulkan syahwat dimakruhkan. Kenapa? Karena takut terjerumus kepada
hal yang dilarang dalam waktu melaksanakan ibadah puasa. Takut sampai terjerumus kepada jima. Kalau jima kan batal puasanya. Batal puasanya malah harus membayar fidyah 2 bulan berturut-turut. Jadi dimakruhkan berciuman di bulan Ramadan. Kenapa? Akan menimbulkan syahwat. Itu antara suami istri. Kalau dengan orang lain bukan makruh lagi, tapi haram. Ya, tapi haram. Yang makruh itu dengan keluarga atau suami dengan istri, karena takut itu yang makruh itu di siang hari. Kalau di malam hari ya tanpa batas lah istilahnya, tanpa batas, terserah ya. Bukan hanya berciuman yang dibolehkan, selebihnya dari itu sudah terserah yang mau melaksanakan. Yang ke-8, yang seterusnya adalah mencicipi makanan. Mencicipi makanan di waktu bulan puasa itu hukumnya makruh. Ada kurma dicicipi, bukan dimakan ya, dicicipi. Ada gula dicicipi, makruh. Kecuali ada hajah, ada kebutuhan. Tapi harus diludah, dimuntahkan. Jangan sampai ditelan, hanya dicicipi di ujung lidah. Nah, kalau ada kebutuhan misalnya masak gula, takut kurang manis, atau masak kuah takut keasinan, itu boleh seperlunya. Tapi kalau bukan yang punya kebutuhan, itu tidak boleh, hukumnya makruh. Yang boleh itu misalnya koki atau ibu-ibu yang memasak di dapur, itu hukumnya boleh sesuai dengan kebutuhannya, tapi jangan sampai ditelan. Cukup di ujung lidah yang merasakan itu boleh selama tidak ditelan. Kalau ditelan bukan makruh lagi, tapi hukumnya batal karena sudah disengaja. Yang selanjutnya adalah membayangkan bersetubuh, walaupun hanya dengan keluarganya, itu hukumnya makruh. Kenapa? Mengundang hawa nafsu atau mengundang birahi. Walaupun bukan dengan orang, tidak apa-apa. Misalnya melihat kayu ada lubangnya berbentuk bulat lonjor misalnya itu dibayangkan, waduh enaknya kayu ini misalnya, ini hukumnya makruh membayangkan seperti itu. Atau melihat orang dibayangkan misalnya, waduh si A si B tidak boleh gitu ya. Berlebihan dalam berkumur berlebihan, tidak sewajarnya, ini hukumnya makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena takut sampai airnya ada yang tertelan. Mandi terlalu lama juga begitu. Nah, takut ada air yang bisa masuk ke dalam tubuh, ke dalam lubang, tembus misalnya ke mulut, ke hidung, ke telinga, ke jalan 2 yang ada di bawah. Atau puasa wisol ini wisol nyambung misalnya, karena dia kuat dari misalnya mulai dari kemarin sampai sekarang belum buka, misalnya 2 hari buka 1 kali, ini wisol namanya. Tidak bisa nyambung puasa, itu hukumnya makruh. Disunatkan waktu sahur ya sahur, waktu buka ya buka, itu yang disunatkan. Yang 11, mengumpulkan liur. Liur dikumpulkan di mulut, itu hukumnya makruh. Karena kalau liur itu bercampur, tidak murni liur, nanti bisa kalau kena telan itu hukumnya batal ya. Itu hukumnya makruh. Liurnya dikumpulkan di mulutnya, itu hukumnya batal. Yang selanjutnya yang dimakruhkan berenang ya, tentunya berenangnya di dalam air ya, di dalam air. Berenang itu hukumnya makruh. Kenapa?
takut sampai ada air yang masuk ke dalam lubang yang tembus ke mulut, ke hidung, telinga. Ya di bawah, ya, jalan yang di bawah, jalan baik yang di belakang maupun yang di depan. Kalau sampai masuk bukan hanya makruh tapi batal karena sudah disengaja. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.